Ramadan tahun ini tentu sangat berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya di Indonesia loh, tapi di seluruh dunia. Karena hari-hari Ramadan umat Islam saat ini masih dibayangi oleh pandemi COVID-19. Di Indonesia, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga sudah diterapkan di beberapa kota. Kementerian Agama Republik Indonesia juga telah mengeluarkan imbauan melalui surat edaran Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Sayangnya, hal ini membuat beberapa tradisi unik bulan Ramadan yang ada di Indonesia harus ditiadakan. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki berbagai suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan masing-masingnya mempunyai kebudayaan dan tradisi yang unik. Lalu, seperti apa sih tradisi unik bulan Ramadan di Indonesia yang kini tiada karena COVID-19? Yuk, simak selengkapnya berikut ini. 1. Ziarah Kubro Palembang. Ziarah Kubro merupakan tradisi sebagian masyarakat keturunan Arab Yaman yang tinggal di kota Palembang, yaitu mengunjungi makam para ulama 1 minggu sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ziarah Kubro berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Hingga hari ini masyarakat mempercayai pelaksanaan ziarah kubro hanya ada di kota Palembang. Ini dibuktikan dengan rangkaian kegiatan yang salah satunya adalah mengunjungi makam Kesultanan Palembang. Pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam, ziarah kubro hanya dilakukan oleh kerabat kesultanan saja dan baru terbuka untuk umum pada tahun 1970-an. Kegiatan ziarah kubro dilakukan oleh pria, baik anak-anak maupun orang dewasa. Sedangkan perempuan bertugas menyediakan makanan dan minuman di setiap sisi jalan yang dilalui para peziarah. Peziarah biasanya mengenakan pakaian serba putih dari baju hingga celana. Kemudian mereka berbondong-bondong memadati beberapa jalanan di Palembang, persis seperti sebuah pawai. Ziarah kubro yang rutin dilakukan setiap tahun mampu menarik perhatian para wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena hal ini jugalah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menetapkan kegiatan tersebut sebagai wisata religi yang hanya dimiliki oleh kota Palembang. 2. Nyadran Jawa Tengah. Nyadran biasanya dilaksanakan untuk menyambut bulan suci umat Islam. Rangkaiannya diisi dengan pembersihan makam dari kotoran maupun rumput yang ada di sekitar makam. Dalam bahasa Jawa, bersih-bersih makam ini dikenal dengan istilah besik. Usai membersihkan makam, dilakukan pembacaan Al-Quran, zikir, tahlil, dan doa yang kemudian ditutup dengan makan bersama sanak keluarga. Acara makan bersama ini diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Meski jenisnya merupakan budaya, nyadran juga dipahami sebagai bentuk hubungan antara leluhur dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan. Tradisi ini terbilang sudah turun-temurun diselenggarakan di daerah Jawa Tengah. Sebagian masyarakat percaya mendoakan sanak keluarga ataupun leluhur itu baik dilakukan untuk ketenangan arwah orang yang telah meninggal. 3. Munggahan Jawa Barat. Tradisi ini cukup populer di kalangan masyarakat Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kata munggahan sendiri berasal dari ungkapan munggah yang berarti naik atau meningkat. Secara harfiah, tradisi munggahan mampu meninggikan derajat seseorang dalam perubahan di berbagai hal. Bagi masyarakat Sunda di Garut, acara munggahan biasanya digunakan sebagai penyambutan hari pertama bulan suci Ramadan dan dianggap mampu meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan suci Ramadan. Ada 2 macam istilah munggahan. Pertama, munggah adat, yakni adanya peningkatan dalam hal adat atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat sekitar. Istilah kedua yaitu munggahan derajat, yakni adanya peningkatan derajat ketakwaan seseorang selama melaksanakan bulan suci Ramadan. 4. Padusan Boyolali. Padusan berasal dari kata adus yang berarti mandi.
Padusan merupakan tradisi masyarakat Jawa untuk menyucikan diri, membersihkan jiwa dan raga dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ini merupakan tradisi leluhur yang dilakukan secara turun-temurun, dijalani dengan cara berendam atau mandi di sumur-sumur atau sumber mata air. Tujuan dari padusan ini adalah agar saat Ramadan datang, kita dapat menjalani ibadah dalam kondisi suci, lahir maupun batin. 5. Nyorong Betawi. Sederhananya, nyorong merupakan kegiatan berbagi bingkisan dengan sanak saudara maupun tetangga. Bingkisan yang dibagikan pun bermacam-macam. Ada yang memberi bahan-bahan sembako, masakan buatannya, atau berbagai jenis kue. Biasanya yang melakukannya adalah anak muda atau pasangan muda. Bingkisan ini biasanya diantarkan kepada mereka anggota keluarga yang lebih tua. Secara tidak langsung, tradisi nyorong ini menjadi sebuah bentuk penghormatan dari kaum muda terhadap yang lebih berumur, sebagai bentuk pengabdian dan rasa terima kasih. 6. Dukderan Semarang. Tradisi dukderan sudah dimulai pada tahun 1882. Pada saat itu Semarang masih dipimpin oleh seorang bupati bernama R.M. Tumenggung Aryo Purmaningrat. Perayaan ini dulunya dipusatkan di kawasan Masjid Agung Semarang. Kata dukderan sendiri terdiri dari kata duk yang berarti suara beduk dan deran yang berarti suara mercon. Perayaan tersebut identik dengan suara beduk dan mercon untuk membuat acara lebih meriah. Ciri khas dari perayaan Festival Dukderan adalah Karnaval Warak Ngedok. Warak Ngedok adalah hewan imajiner bertubuh menyerupai kambing dan berkepala naga. Selain itu, ada pula kembang manggar yang dibawa oleh para rombongan peserta karnaval. Karnaval itu diarak dari halaman kantor balai kota sampai Masjid Agung Semarang. Setibanya di sana, rombongan kemudian disambut oleh pasukan patang puluhan dan tari warak. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan suhuf halakah dan penabuhan beduk. 7. Magengan Surabaya. Magengan didefinisikan sebagai upacara selamatan yang ala kadarnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Magengan bisa berarti menahan. Dalam konteks bulan Ramadan, magengan berarti menahan hawa nafsu yang terkait dengan makan, minum, dan berhubungan seksual. Tradisi magengan bisa menjadi pertanda bagi umat Islam untuk melakukan persiapan khusus menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Dalam tradisi magengan ada makanan yang tidak pernah ketinggalan dihidangkan, yaitu kue apem. Apem berasal dari kata bahasa Arab, yaitu afwan, yang berarti ampunan atau maaf. Kue apem menjadi simbol untuk memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala perbuatan yang telah dilakukan selama setahun lalu.